Hai, come back with me Palji Podcast. Sahabat Palji, ini luar biasa sekali nih. Palji lagi berkunjung di Airnav Kota Tarakan. Di sini Palji akan berbincang-bincang dengan Bapak Iman. Nanti beliau langsung perkenalkan diri. Sebelumnya terima kasih Pak Iman sudah menerima undangan Palji untuk hadir di sini berbincang-bincang langsung dengan Pak Iman, berbicara tentang udara. Ini kita bicara tentang udara nih sahabat Palji. Boleh Pak Iman bisa diperkenalkan jabatan Pak Iman, mulai Pak Iman masuk di Kota Tarakan sejak kapan? Boleh Pak? Baik, terima kasih Mas Palji. Selamat datang di Airnav Indonesia di cabang Tarakan. Sebelumnya saya perkenalkan nama lengkap saya Iman Sujaya, tapi kadang dipanggil Iman. Dan sebenarnya juga saya di Tarakan ini kebanyakan teman-teman itu panggil saya Daeng, karena mungkin saya berasal dari Makassar, jadi ya mungkin itulah salah satu yang teman-teman kenal di Tarakan. Kebetulan saya di sini di Tarakan kurang lebih sudah 2 tahun 3 bulan lah. Ini sebentar malam ini merupakan malam tahun baru ketiga saya di Tarakan, dan sebelumnya saya bertugas di Kendari, Sulawesi Tenggara kurang lebih 15 tahun, kemudian saya dapat amanah ke Tarakan, dan ini sudah hampir 3 tahun di Tarakan. Di Tarakan ini saya rasa merupakan kota yang luar biasa. Karena pertama saya di sini banyak mendapatkan pengalaman, dan ini kali pertama saya ini ikut podcast dengan Mas Palji gitu ya. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi keluarga ada di mana nih Pak? Keluarga kebetulan juga satu profesi dengan saya, dan mereka masih di Kendari. Oke. Nggak bisa jemput Pak? Ya? Nggak dijemput? Oh enggak. Oke Pak Iman, apa sih ini navigasi? Jadi mungkin masyarakat awam mungkin masih banyak yang belum kenal itu apa itu Airnav. Jadi Airnav itu sebenarnya merupakan suatu lembaga atau penyelenggara layanan navigasi penerbangan yang ada di Indonesia. Ini kami tunggal. Jadi salah satu lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang ada di Indonesia, yang dimana dulunya itu kami ada beberapa instansi yang menaungi untuk pelayanan navigasi di Indonesia, di mana salah satunya adalah Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Kementerian Perhubungan. Jadi di tahun 2013 kami mulai berdiri, Airnav Indonesia ini mulai berdiri dan mulai aktif di 2016. Jadi kami ada tuntutan dari EKIO. Apa ini EKIO Pak? Jadi itu merupakan suatu organisasi untuk di dunia penerbangan. Terus kami dituntut untuk membentuk suatu lembaga, satu atap istilahnya untuk pelayanan navigasi di Indonesia. Kami dituntut untuk membuat satu lembaga, satu atap. Nah, disitulah di 2013 kami terbentuk yang namanya Perum LPPNPI, atau Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, atau biasa disebut dengan Airnav Indonesia. Dan untuk Airnav Indonesia ini di mana ada bandara, di situ kami ada. Untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan. Seberapa penting Airnav dalam penerbangan, Pak? Untuk kita berbicara secara untuk lebih pentingnya Airnav Indonesia dalam penyelenggara dalam penerbangan itu, karena mungkin saya cerita dulu bahwa Airnav Indonesia ini kami ada terdiri dari beberapa unit. Di mana pertama itu unit operasi, di mana diantaranya itu Air Traffic Controller yang mengatur semua pergerakan lalu lintas udara. Kemudian unit teknik untuk sebagai teknisi di peralatan-peralatan navigasi yang ada kita miliki di Airnav. Kemudian peran kami di sini untuk penerbangan itu kami mengatur. Kami berbicara untuk Kaltara aja dulu ya. Untuk lingkup Kaltara.
Jadi semua pergerakan pesawat yang terbang di ruang udara Kalimantan Utara, kebetulan BRAU juga masuk dalam ruang udara kami, dalam tanggung jawab kami BRAU, Malino, Tanjung Selor, Nunukan, Long Bawang, Long Apung, itu masuk di dalam ruang udara kami sampai dengan perbatasan Malaysia. Itu masuk dalam ruang udara di, Tarakan. Oke. Jadi peran kami itu kami mengatur semua pergerakan pesawat yang ada di udara, agar bagaimana pesawat tersebut dengan bahasa awamnya itu tidak tabrakan. Mhm. Jadi Jadi artinya ini Airnav nih polisinya udara ya? ya bisa dikatakan begitu. Jadi Oke. kami lalu lintas udara lah istilahnya. Oke, Jadi oke. pesawat yang terbang dari contoh dari Tarakan mau terbang ke Nunukan, begitupun sebaliknya dari Nunukan mau terbang ke Tarakan, itu kan kami Mhm, harus atur. Dan di udara itu mhm. kami punya jalur tersendiri. Kami ada kayak di darat itu ada rute, Apa namanya itu, Pak? rute rute Oh, apa rute namanya istilahnya, rute yang dilalui untuk, apa namanya, pesawat. pesawat. Jadi Oke. kayak dari terbang dari Tarakan mau ke Malino itu ada rute khusus yang harus Mhm. dia lalui. Dan apabila mereka harus, Bentar, Pak, melenceng bentar, dari bentar. ya, Bagaimana? Kan ini pesawatnya kan ada rutenya. iya, Bagaimana kalau pas tengah-tengah perjalanan nih, ini kita sudah tahu nih dia nih harus tembak lurus bahwa tiba di Berau. iya, Dari Thailand tembak lurus tembak Berau. Tapi tiba-tiba cuaca ekstrim nih, Pak. hmm. Apakah dia belok kiri, belok kanan atau turun atau naik? Nah, eee, di dalam instrumen pesawat itu, Mhm. mereka juga ada, untuk memonitor, apa namanya, cuaca. Ah, Ada untuk monitor, cuaca di pesawat mereka. Jadi seumpama dia terbang dari sini mau ke Jakarta seumpama. oke. Di tengah perjalanan ada segumpulan awan CB atau cumulonimbus yang tidak bisa dilalui oleh pesawat. Ah, Itu pasti mereka akan, melenceng. Apakah dia ke kiri, apakah dia ke kanan, atau dia harus naik, apa dia harus turun. ah. Tapi dia harus, tetap melapor ke kami Oh, gitu ya. untuk mengatur. Karena takutnya apabila dia melenceng ke kiri, sementara pesawat dari Jakarta mau ke Tarakan ada juga di sebelah kiri, itu pasti akan berbahaya. Oke. Jadi, begitu setiap, pesawat yang akan, melenceng dari rute yang telah Mmm, ditentukan, itu wajib mereka, minta izin kepada kami, melapor. melapor, Oke. agar kami bisa mengatur. Oke. Melapor, bahwa, dia ndak asal belok aja, Pak, ya? Iya, Kalau asal belok dia tidak kira-kira boleh asal belok, asal naik, asal turun nggak boleh. oh, oke. Dan itu ndak ada masalah, Pak, ya, apabila memang betul-betul ada awan dan dia harus rubah rute? Dia harus merubah rute dan itu harus Oke. wajib, kita harus, memberikan arahan yang Oke, terbaik. berarti peran Airnav nih sangat penting sekali, Pak, ya. Betul. Kira-kira dalam satu hari Airnav ini ndak menjalankan tugas atau ndak bekerja lah dalam satu hari. Kira-kira pesawat tuh akan bisa terbang atau gimana tuh, Pak? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa? Iya, Oh. karena begini, mungkin kita bisa lihat, apa namanya, ada namanya aplikasi flight radar, mungkin kita bisa lihat di situ sama-sama, Mhm. seberapa banyak pesawat yang terbang pada saat ini, detik ini, kalau tidak ada yang ngatur, kira-kira apa yang akan terjadi. Iya, iya, iya. Karena pesawat begini, anggaplah pesawat yang melakukan penerbangan instrumen. Jadi dia ndak kayak, apa, kita bawa mobil di darat, kita harus lihat ke kanan, kita harus lihat ke kiri, kita harus lihat ke depan, belakang. Jadi mereka itu di samping harus, memantau instrumen yang ada di mereka, mereka juga harus betul-betul mendengar instruksi dari kami. Oke. Jadi bagaimana tuh, Pak, cara komunikasinya pilot dengan ATC, Pak. Airnav nih? Iya, airnav. Jadi, komunikasi kami itu kami berada di, namanya di tower. Oke, Yang ada di tiap bandara ada bangunan tinggi, itu tower, itu, salah satu unit kami, yaitu, unit ATC atau Air Traffic Controller, pengatur oke, lalu lintas udara. Jadi kami menggunakan komunikasi itu menggunakan radio. Jadi oke, kami menggunakan radio, kami komunikasi dari teman-teman, ATC itu langsung komunikasi ke pilot untuk oke. memberikan arahan. Kenapa bahkan, ini jalur pesawat sudah ditentukan, navigasi juga ada, terus kenapa pesawat tuh masih aja hilang? Nah, kalau masalah itu mungkin banyak faktor sih, Mas. Oke, salah Banyak satu. faktor mungkin, dari faktor, human factor mungkin atau dari faktor cuaca mungkin. Kalau menurut navigasi gimana tuh, menanggapinya yang begitu-begitu tuh? Eee,
Sebenarnya mohon maaf ini kalau masalah begitu mungkin saya tidak bisa apa namanya karena Nggak, sedikit iya, ya biar sahabat Palji ini nggak penasaran. hmm. Nah, sedikit ya, sampaikan sedikit aja. Kalau masalah faktor-faktor apa namanya pesawat yang hilang, karena mungkin kita ambil contoh aja karena pengalaman saya selaku bekerja di Airnav ini selama kurang lebih 2 tahun di Tarakan. Mm, Mungkin kita bisa mengingat sekitar setahun 2 tahun yang lalu ya, yang pesawat Smart yang jatuh di mana Binuang ya kalau nggak mm, salah. Binuang itu kan ada beberapa faktor mas, mungkin ada faktor cuaca, mungkin oke, ada faktor kerusakan mesin. Ini cuma contoh aja, ya. mungkin ada faktor apa begitu, salah satunya mungkin. Karena semua apa namanya, semua peristiwa baik pesawat hilang, jatuh Mm. apa segala macam, itu kami tidak punya wewenang untuk Oh apa begitu namanya ya. ya. Oke. Jadi Airnav ini, sahabat Palji, perlu diketahui bahwa Airnav ini cuma mengatur lalu lintas dan keselamatan para penumpang lah. Jadi kalau kita naik pesawat itu jangankan baru masuk, begitu mau terbang aja kita sudah diawasi oleh Airnav, begitu Pak ya? Iya, jadi mungkin anggap saya sebagai apa namanya masyarakat awam yang ingin Mm, naik pesawat. Saya mungkin taunya saya datang bandara, mm, check-in, naik ke lantai 2, terus boarding, masuk pesawat, terbang. Nah, mm. itu yang saya tahu. Tapi sebenarnya kami ada di belakang layar untuk memastikan bagaimana keselamatan masyarakat khususnya Kalimantan Utara untuk bisa tiba di tempat tujuan dengan aman selamat. Oke. Jadi kami betul-betul punya tanggung jawab yang bisa dikatakan luar biasa, cukup cukup Ya, berat karena mungkin kalau saya selaku pilot, saya tuh hanya mempertanggungjawabkan berapa nyawa yang ada di belakang saya. Kalau betul. saya selaku pilot, seumpama contoh saya membawa penumpang 200 orang. Mm, Jadi saya mempertanggungjawabkan penumpang saya 200 orang. mm. Tapi kami di Airnav, khususnya kami sebagai pengatur lalu lintas udara, pada saat kami berdinas, pada saat kami duduk di kursi panas istilahnya, melakukan tugas kami dalam sejam seumpama kami menghandle 5 pesawat. Hmm, 5 kali 200 jadi 1.000 orang 1000. yang kami harus pertanggungjawabkan nyawa untuk mereka bisa sampai ke tujuan. Oh, aplaus sahabat. Luar biasa, luar biasa. Pak Iman boleh diminum-minum dulu, Pak. Biar enggak terlalu tegang kita bicara-bicara nih kan. Jadi anak sudah berapa nih, Pak? Alhamdulillah sudah 3. Hmm. Semua di Semua di Kendari. Oh, Kendari. Iya. Saya kira Sulawesi, Pak. Sulawesi Tenggara juga, masuk Sulawesi Kendari. Bapaknya asalnya dari mana sih sebenarnya? Kalau saya sebenarnya saya asli Makassar. Mm-mm. Asli Makassar, kalau bapak Makassar, mama Maros. Jadi pendidikan terakhir Bapak ini apa nih? Kalau pendidikan terakhir kebetulan awal mula saya masuk di Airnav itu karena kami pada saat itu untuk bisa masuk ke dunia penerbangan, untuk bisa mendapatkan profesi sebagai ATC ataupun teknisi di dunia penerbangan itu kami ada beberapa sekolah, Mm-mm. di mana sekolah pertama itu di Jakarta di Curug, Oke. kemudian di Makassar ada saat itu kami masih Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan, ada di Medan, ada di Surabaya. Jadi kebetulan kalau saya sendiri alumni dari Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar. Oke. Pada saat itu saya mengambil jurusan lalu lintas udara. Kalau boleh tahu, Pak, navigasi ini apakah dia PNS atau BUMN? Nah, dari seperti yang saya katakan tadi bahwa dulu pelayanan navigasi kan kami dikelola oleh beberapa lembaga nih atau Hmm. instansi nih. Ya. Jadi teman-teman itu ada yang dari Angkasa Pura, memang dari awal BUMN di Angkasa Pura, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2. Dan kebetulan saya sendiri dari 2008 2009 saya kebetulan saat itu saya pegawai negeri sipil. Oh, Saya pegawai negeri sipil dan di 2013 kami mulai terbentuk namanya Airnav. Mm-mm. Pada saat itu kami ada pilihan nih, Mm. apakah kami tetap akan diperbantukan dari PNS ke Airnav Mm-mm. atau kami monostatus. Oke. Dan di 2017 saya sendiri memilih untuk monostatus dan pensiun dini dan bergabung di Airnav dan Oh. murni karyawan BUMN. Oke, oke. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, cara kerja Airnav ini seperti apa sih?
Nah, kalau cara kerja Airnav itu, dari 3 instansi ini, dari 3 unit ini, kami kan ada unit operasi, unit teknik, teknisi, dan unit administrasi dan keuangan. Hmm. Kalau unit administrasi keuangan mungkin seperti pada kantor-kantor atau instansi pada umumnya mengelola administrasi dan keuangan. Untuk unit teknisi itu, tugas pokoknya itu menjaga peralatan navigasi. Karena kami kan di sini ada peralatan navigasi mungkin kayak, untuk, alat bantu pendaratan, itu mereka yang harus, punya profesi punya, eee, lisensi tersendiri atau punya keterampilan tersendiri beda dengan teknisi pada umumnya. Karena ini alat navigasi yang betul-betul harus punya keterampilan tersendiri. Oke. Kemudian untuk di unit operasi seperti saya katakan tadi itu kami ada, eee, lalu lintas udara atau air traffic controller yang bertugas di menara pengawas, yang di tower yang berada di sebelah Mhm. kanan dari terminal itu. Kemudian ada juga kami di sini approach control yang berada di kantor utama di sini. Kami mengatur pesawat yang, ketinggian yang Iya, iya, iya. ini, Jadi, tinggi. Airnav nih bisa menjangkau ketinggian sampai berapa, Pak? Kalau kami di Tarakan khususnya kebetulan kami diberikan wewenang sampai ketinggian 24.500 kaki. Kaki. Ya, Oke. dengan, jarak sekitar, kurang lebih hampir 100 mile lah. Kalau di luar-luar sana, Pak, sampai berapa? Kalau di luar sana kebetulan kan kami ada terpisah-pisah nih. Oke. Seumpama kayak terbang dari Tarakan mau ke Balikpapan nih, Heeh. eee, anggaplah jarak dari Tarakan ke Balikpapan itu sekitar 200 mile seumpama contohnya. Hmm. Jadi kami berikan ruang udara sampai anggap 100 mile. Oke. Jadi setelah lepas dari ruang udara kami di Tarakan itu kita akan, memberikan tanggung jawab ke, Balikpapan Hmm. untuk mengatur pesawat tersebut sampai dengan landing ke Balikpapan begitu. Oh, gitu ya, Pak, ya. Dan untuk ketinggiannya pun begitu. Jadi kalau lewat dari 24.000 kaki ada Mhm. apa namanya, ada unit lagi yang memberikan tanggung jawab untuk keselamatan mereka. Jadi, Pak, apa tantangan terbesar Bapak dalam menjalani pekerjaan di Airnav nih, Pak? Bapak sebagai kepala, Kalau tantangan terbesarnya? tantangan terbesar sebenarnya satu aja Mas sebenarnya. Saya harus memastikan anggota saya yang Oke. bertugas sebagai ATC, ATC ini apa, Pak? Air Traffic Controller. Itu di Jadi mana tuh? itu di tower. Di tower. Iya, itu Dan untuk itu mengatur ada terus orang di situ standby? wajib ada, Pak. Oke. Dia Berapa mau orang, Pak, dalam satu tower? Jadi, kami itu ada di Tarakan ini kami ada 2 shift. Itu shift pagi dan shift, siang. Jadi shift pagi Oke. dari jam 6, pagi sampai jam 1 Jam pergantian 1 siang? shift. Iya, jam 1 siang sampai dengan selesai penerbangan kadang jam Jam 9, 8, jam kadang 10? jam 10. Oke. Kemudian di dalam satu shift itu, kami ada 4, Mhm. kadang 3. Jadi, teman-teman sebagai ATC ini dia 2 jam wajib, 2 jam itu dia wajib istirahat. Oke. 2 jam wajib istirahat, terus dia harus istirahat lagi, kemudian digantikan sama asisten, setelah begitu begitu pun seterusnya, sampai dengan, selesai berdinas. Oke. Itu yang jaga di tower tuh, Pak, apakah dia ada pelatihannya atau orang-orang awam aja yang masuk baru kita kasih ajar, Oh "Kau harus begini caranya ada begini." sekolah khusus Mas, Oh, ada seperti yang khusus ya? saya tadi, kita harus sekolah di, memang yang Oke. ditunjuk khusus oleh pemerintah, di mana di salah satunya Curug, ATKP Makassar, Surabaya, Medan, Palembang. Cuman ada beberapa sekolah. Setelah itu, kita diberikan license atau Mhm. semacam kayak kita mau mengemudi nih, Heeh. kita berikan SIM SIM, heeh. dari pemerintah Oke. untuk bisa, melakukan, pekerjaan yang tadi, Oke. profesi. Jadi, kalau pilot nih, Pak, ya, dia ini merasa ada kerusakan di pesawatnya. Dia melapornya ke kantor atau ke tower itu, Pak? Jadi pilot itu terbang, sementara terbang, Heeh. satu-satunya dia untuk bisa komunikasi ke darat itu ke kami, Ke kantor? ke airnav, ke tower. Ke tower? Oh, ke Iya, ke tower. tower lah istilahnya. Oke, oke. Jadi seumpama sementara terbang ini pesawat, terus di atas itu ada salah satu penumpang seumpama kayak kena serangan jantung, Hmm. atau pingsan, atau mau melahirkan atau apa. Dia itu harus lapor ke kami, untuk bisa memberikan, meminta bantuan ke terminal seumpama, ke Hmm. darat, Yang eee terdekat lah ya? iya, untuk memberikan informasi ke contoh ke karantina kesehatan,
ke petugas aviation security apabila ada terjadi perkelahian di pesawat seumpama, atau apalah instansi yang terkait gitu. Jadi informasi yang pertama yang, eee, yang harus mereka berikan itu ke kami. Jadi Oke. kami yang menyebarkan informasi tersebut, Oh, ke pemadam, ke apa ke semua itu ya? pemadam, seumpama kayak mereka juga ada emergency, Ah, seumpama mereka ada engine fail atau, ada mati engine-nya itu, mereka langsung memberikan ke kami, memberikan informasi ke kami yang memberikan informasi ke darat. Begitupun kayak mungkin Mas di terminal mungkin, mhm, kedatangan pesawat lain sekian sekian sekian, sekitar mhm, jam sekian. Jadi itu informasi yang pertama untuk, jam yang mereka akan tiba di Tarakan mhm. itu kami yang pertama terima. Iya iya iya. Kami yang memberikan informasi ke unit informasi. Oke. Jadi, Airnav itu apakah ada pelatihan-pelatihannya atau seperti apa? Setiap tahunnya kah atau sebulan? Setelah kami bertugas di Airnav, itu kami harus ada maintain rating istilahnya, Heeh, setiap 6 bulan. 6 bulan. Setiap 6 bulan sekali kami harus, maintain rating, terus kami harus tes kesehatan selama 2 tahun sekali. Oke. Kami ada 2 namanya tahun sekali, Pak? sorry, setahun sekali kalau nggak salah, setahun Oke, sekali tes kesehatan, terus kami harus ada maintain, untuk, ujian bahasa Inggris. oke. Kalau diumumkan harus standar TOEFL Mhm 15, kalau kami mhm. ada namanya YLP itu minimal level 4 untuk Mmm, bisa kami bertugas. Dan setiap teman-teman yang mau berdinas, tiap hari oke. itu mereka wajib tensi, wajib tes alkohol. Jadi kapan Oh. ada personil kami yang kedapatan mungkin malam habis mabok, Heeh habis heeh. minum, itu kami nggak boleh izinkan untuk bertugas, karena ini Oke. demi keselamatan Iya iya nyawa nih. iya iya. Jadi besok ini tahun baru nanti malam nih, Oh Pak. besok wajib saya Besok tes wajib tuh, semua. Pak. Jadi, apa momen paling menegangkan, Pak, saat Bapak bertugas nih sama teman-teman yang lain yang, "Wih ini nggak bisa nih nggak bisa nih." Menegangkan lah pokoknya. Kalau sebenarnya momen yang menegangkan itu Pak, mungkin pada saat cuaca buruk. Mungkin bukan hanya di kami yang tegang, mungkin juga penumpang di pesawat tegang itu pada saat cuaca buruk itu mereka Heeh heeh. harus muter sekitar setengah jam, 1 jam. Dan kami pun di tower atau di ATC ini, kami akan tegang. Karena ini, bagaimana penumpang atau pesawat ini bisa landing dengan selamat. Oke. Jadi betul-betul kami terus koordinasi ke pihak BMKG, bagaimana nih cuaca ke depannya berapa menit lagi akan terbuka begini-begini. Jadi, biarpun, dia akan landing dari arah laut yang di sana, Mhm. tertutup di sana, tapi di sana terbuka, itu tetap tidak bisa kami landingkan dari arah yang ada bukit di sana. Oh, Karena satu-satunya, tempat landing? untuk mereka landing itu ya dari arah laut sana. Heeh heeh. Jadi pada saat yang menegangkan itu yang pada saat cuaca yang mungkin, angin kencang, mungkin, eee, hujan Mhm lebat, mhm. dan sering terjadi pada malam hari. Pada malam hari itu kadang pesawat, dari Surabaya mau ke Tarakan itu kadang kembali ke Makassar. Selain cuaca, ada nggak Pak, yang bisa menghalang pesawat ini buat landing? Banyak faktor, mungkin salah satunya mungkin ada faktor, eee, hewan liar di landasan, atau Oh, ada manusia di landasan, atau ada oke. kendaraan di landasan. Karena ada beberapa kejadian mungkin tiba-tiba ada orang gila mungkin kan Iya tiba-tiba iya iya masuk iya dari, iya iya. pagar, Iya 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 iya. pagar bandara masuk tiba-tiba ke landasan. Dan itu juga tugasnya Tugas kami tugas oke. kami di tower namanya kami mengawasi lah Iya iya semua iya iya iya. pergerakan yang ada di bandara Mhm. kita harus awasi. Pak, kenapa di Tarakan ini dia nggak bisa landing yang lewat sana tuh, yang lewat depan bandara, Oh, lewat depan apa sih namanya ini? ujung landasan itu ya? Iya, Ya, kenapa karena ada nggak bisa? bukit ada bukit. Oh. Ada bukit, jadi, di sini kami hanya menggunakan satu runway. Jadi dia harus take off dari arah sana, dan dia harus landing dari arah sana. Jadi itu salah satu tantangan kami di Karena ada Tarakan, bukit, karena ada bukit, itu aja ya? itu aja. Kalau itu nggak Kalau ada, bukit nggak ada, bisa? itu bisa. Oke. Karena ada beberapa bandara yang, serupa, dan kebanyakan bandara itu bisa landing dari arah sana bisa. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini bandara kita di Tarakan nih sudah masuk kelas-kelas apa nih Pak? Oh, kalau dari bandara sih mungkin sudah masuk dari, kategori bandara internasional.
Tarakan ya. Iya, karena sempat dulu dicabut, ya Mhm. akhirnya kembali lagi sebagai bandara internasional. Terus begitu pesawat dengan landing dengan mulus, dengan pokoknya sesuai harapan lah. Itu teman-teman di kantor tuh gimana tuh, Pak? Wah, Apakah mereka bersorak ria atau biasa-biasa aja? karena mungkin sudah pekerjaan kami setiap hari ya, Mas, ya. Karena pekerjaan kami setiap hari, mungkin awal-awal kami mungkin Heeh. alhamdulillah, apabila, apa namanya, mungkin pada saat cuaca buruk dia bisa landing dengan selamat, kami mungkin ada rasa sangat bersyukur lah, kayak kami bisa memberikan pelayanan, Mhm. memberikan informasi, bisa mengatur mereka sampai landing dengan selamat. Oke. Oke, Pak, bisa Pak kasih, edukasi, kasih motivasi sedikit buat sahabat-sahabat Palji yang lagi menonton ini, Pak? Eee, untuk motivasi, untuk edukasi, mungkin khususnya mungkin bagi putra-putri, Kalimantan Utara ya Mhm. khususnya, sebenarnya kami berharap, putra-putri daerah di Kalimantan Utara ada yang bisa bergabunglah dengan kami di Mhm. Airnav Indonesia, karena jujur kami yang memiliki profesi di Airnav Indonesia, baik itu teknisi maupun, ATC, itu kalau di Tarakan sendiri putra-putri daerah belum ada kayaknya. Jadi selama ini, Pak? Mungkin kami rata-rata pendatang, Oke. mungkin ada dari Jawa, Oke. ada dari, Kalau khusus Tarakan kurang, Pak, ya? Tarakan mungkin ada cuman campuran, Oke. campur mungkin ada campuran Tarakan, apa, Dayak, Jawa, Oke. atau Dayak Bugis atau apa mungkin. Tapi putra-putri yang betul-betul, putra-putri daerah Kalimantan Utara khususnya, Mhm. Tarakan, kami, mengajak untuk bisa bergabung dan, teman-teman adik-adik yang mungkin baru tamat, yang akan tamat dari, sekolah menengah umum atau SMA, mungkin bisa dilihat di website atau dibuka di website itu Mhm. ada penerimaan untuk, apa namanya, sekolah-sekolah kedinasan di khusus di penerbangan. Oke. Di antaranya mungkin, Akademi Keselamatan Penerbangan di Makassar, di Medan, Surabaya, maupun di Curug. Nah, Mhm. itu merupakan salah satu, pintu utama untuk bisa bergabung di Airnav Mhm. Indonesia ini. Oke. Setelah mendapat, apa namanya, pendidikan atau pelatihan Mhm. khusus. Harus nggak, Pak, setelah anak-anak ini setelah lulus SMA, mereka daftar, haruskah mereka keluar kota sana untuk sekolah? Haruskah? Harus, karena Harus ya? sekolahnya memang harus ada di situ. Oke. Karena, apa namanya, mungkin beda dengan, contoh pada Mhm. kuliah umum yang lainnya kan, mungkin kita bisa datangkan dosen dari Mhm. luar untuk umpama kayak, putra-putri Tarakan ada 20 orang atau ada Mhm. 50 orang, dosennya kita terbangkan ke Mhm. sini untuk mengajar di Tarakan semua. Itu tidak bisa karena peralatan untuk, melakukan pelatihan atau praktek itu alatnya khusus. Iya. Oke, jadi sahabat Palji jangan berkecil hati. Kita bukan nggak bisa mengajar di sini ya, Pak, ya, cuma peralatan kita ya adanya cuma di sana aja. Tapi insya Allah 2 atau 3 tahun ke depan ya mungkin bisalah Iya, diadakan di tapi, Tarakan apa juga. namanya, karena di sana kami kalau seumpama kayak sudah lulus di sekolah itu semua terjamin, Mas, dari asrama, jadi sisa Oke. bawa dirilah ke sana. Oke. Istilahnya seperti pada sekolah di kedinasan pada umumnya lah. Oh, Iya, berarti sisa bawa badan lah istilahnya. daftar online. Daftar online, bisa juga daftar langsung di Begitu Makassar atau di, diterima, semua langsung terjamin? langsung terjamin di Oke, sana. ya ayolah daftarlah. Buat sahabat Palji yang punya anak-anak yang sudah lulus SMA ya, bolehlah pengalaman baru. Jadi harapan navigasi, Pak? Harapan navigasi ke depannya, kami berharap, tetap memberikan pelayanan yang terbaik, kami tetap, berkomitmen, mempunyai visi dan misi yang, menjadi pelayanan navigasi yang bertaraf internasional lah, Hmm. untuk tetap menjaga keselamatan penerbangan, di ruang udara Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Oke, sip. Aplaus. Nggak terasa ya sahabat Palji kita ngobrol-ngobrolnya sudah
setengah jam lebih nih. Mungkin kru atau teman-teman lain ada yang mau ditanyakan kepada ketua kita? Ayo silakan. Kesempatan nih. Ada yang mau ditanyakan? Atau ketua ada yang mau tanya, ada yang mau disampaikan langsung? Saya rasa cukup lah. Semua sudah tersampaikan dan teman-teman yang ada di sini semua cukup paham lah. Pak Ketua, aku ada tebak-tebakan sedikit nih. Kenapa wanita tidak sholat Jumat? Waduh. Kenapa wanita deh? Ya, kenapa wanita tidak sholat Jumat? Kru, teman-teman yang lain atau bisa jawab? Pernah saya dengar, saya lupa. Kenapa Bu Bos? Karena wanita nak mau diceramai. Iya. Karena laki-laki terus yang diceramai ya. Iya. Laki-laki yang Cocok. diceramai. Ya, mungkin ini jangan jangan di-publish ke istri, jangan sampai saya dengar. Pak Ketua, ini sedikit cenderamata dari Palji buat Airnaf Kota Tarakan bisa dipajang, Pak. Oh, siap. Makasih, Pak. Oke, makasih. Mungkin ini juga kami ada sedikit kenang-kenangan untuk bisa dibaca. Oh, iya. Ini judulnya Sang Penjaga Langit. Wih, luar Jadi biasa. mungkin baca buku ini mungkin ada pengalaman baru ya buat sahabat Palji. Jadi di sini kami sudah tuangkan semua tentang apa itu Airnaf, apa itu Sang Penjaga Langit. Oke. Makasih, Pak. Kami terima. Sekali lagi buat Pak Ketua, buat teman-teman yang lain yang ada di Airnaf Kota Tarakan, kami terima kasih banyak. Semoga dengan pembicaraan kita ini bisa termotivasi lagi buat teman-teman yang lagi menonton, khususnya Kalimantan Utara, Kota Tarakan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar, nanti kami akan tag langsung dengan Airnaf Kota Tarakan biar beliau yang menjawabnya. Mungkin itu ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak, terima kasih kru, terima kasih Airnaf Kota Tarakan. See you next time. Bye bye.